Hari ini kita akan melihat situasi yang krisis, mungkin ada situasi di luar negeri yang krisis ya, mulai dari Ukraine yang belum selesai ya, perang antara negara-negara yang jauh sampai negara yang di Timur Tengah ya. Dan tahun depan kita juga ada pesta demokrasi, banyak orang berpikir apakah saya harus pegang cash atau beli apa supaya saya bisa mengembangkan uang kita. Oke, kita punya materi, kita akan share aja, nanti semua materi juga bisa di-share PDF-nya. Saya beri judul Financial Wisdom ya, dalam situasi yang tidak pasti atau in uncertain times ya. Tapi huruf I-nya sengaja tarik garis pengaman supaya kita tahu investasi uang kita harus aman ya, tetap harus aman ya. Karena uang itu kalau nggak ada garis pengaman itu berarti uang palsu. Jadi harus aman ya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengamankan uang kita, karena tugas untuk mengelola uang itu sebenarnya adalah tugas seorang hamba, di mana Tuhan yang percayakan kita harus mengelola dengan baik. Nah, saya mulai dengan situasi krisis deh. Ada nggak sih di Alkitab krisis? Oh, sering ya. Mulai zaman Abraham itu ada krisis. Itu waktu itu ada krisisnya kalau zaman dulu kelaparan ya, barangkali karena orang hidupnya dari pertanian. Jadi kalau nggak panen itu berarti krisis, nggak makan ya. Atau harga pangan jadi mahal, mendadak mahal. Nah, mungkin zaman itu belum ada mobil, belum ada bensin, belum ada reksadana, deposito atau bunga bank yang tinggi. Yang jelas saya mengalami krisis juga waktu 98, bunga deposito naik tinggi. Jadi banyak orang yang punya duit tersenyum dan tertawa. Yang punya pegang dolar ketawa juga ya, 17.000. Tapi yang utangnya banyak, utangnya dolar, waduh ya, tiba-tiba jadi bangkrut. Nah, makanya krisis selalu berulang, coba kita belajar mengantisipasinya. Jadi kisah di Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, Abraham pergi ke Mesir. Nah, ini atas anjuran atau arahan Tuhan. Kenapa Mesir? Ya karena Mesir punya sungai yang besar, sungai Nil ya. Kalau di Israel sungainya Yordan kadang-kadang juga kering seperti itu. Jadi cari tempat yang subur karena mereka butuh makanan dari pertanian. Nah, waktu anaknya namanya Ishak, ada kejadian juga, maka timbullah kelaparan di Kejadian 26. Jadi 14 pasal setelah itu ya. Di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama, ditegaskan di Alkitab. Karena sebelumnya diingatkan ya, yang telah terjadi di zaman Abraham. Jadi kalau kita berharap krisis itu ya berulang, itu pasti terjadi. Kalau kita nggak siap ya kita akan digilas, ceritanya begitu. Nah, waktu itu firman Tuhan berkata kepada, ini wisdom ya, ini hikmat Tuhan ya, kepada Ishak, jangan ke Mesir. Loh kok beda? Jadi rupanya resepnya nggak sama ya. Jadi nggak ada istilah krisis itu cespleng gitu. Oh, kalau krisis udah pegangnya dolar pasti untung, belum tentu ya, belum tentu. Atau pegang properti pasti untung, belum tentu gitu ya. Nah, ini hikmatnya beda. Suruh pergi ke Gerar ya, kalau mau baca lengkap nanti di Alkitab. Zaman Yakub ada lagi kelaparan yang ketiga, ini keturunan ketiganya. Kejadian pasal 41, berarti apa? Berapa pasal kemudian? 15 ya. Juga dari seluruh bumi bahkan mengalami krisis, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Kali ini Mesir lagi ya. Karena sebelum peristiwa krisis ini, Raja Firaun bermimpi. Kita tahu mimpinya ya, ada 7 tahun masa kelimpahan. Ini hikmat yang Tuhan berikan ke Yusuf. Tolong simpan berapa? Berapa persen? Masih ingat nggak? 1/5 dari panen Mesir. Itu kalau dianggap kita hari ini selama masih punya gaji, toko masih buka, ya, hidup masih nyaman, semua masih bagus sebelum krisis. Kalau punya income jangan dihabiskan, itu perintahnya begitu. Simpen berapa persen berarti kalau 1/5? 20, benar ya. Jadi rupanya hikmat zaman Yusuf, wisdom ini sampai hari ini tetap berlaku teman-teman. Kalau kita waktu masih punya gaji dihabiskan, ya, terus kemudian apalagi bahkan beberapa sebelum tanggal gajinya udah gede loh ya. Saya gajinya berapa? Ya jadinya saya gajinya udah 10 koma. Maksudnya bukan 10 juta koma sekian, tanggal 10 sudah koma gitu ya. Belum tanggal 31 udah habis. Wah, ini gawat nih. Bulan depan gimana ya? Dari utang jangan-jangan ya. Nah, hikmat Yusuf ini nggak dilakukan. Nah, waktu itu Firaun menganggap hikmat ini baik. Yusuf disuruh membuat proyek lumbung padi, dan waktu krisis terjadi kelaparan berikutnya, apa yang terjadi? Seluruh dunia, bukan cuma orang Mesir ya. Bukan cuma papahnya Yakub yang sempat pindah juga ke Mesir dengan saudara-saudara Yusuf, tapi seluruh Mesir, karena kali ini hebat katanya ya, berarti krisisnya luar biasa ya. Hebat kelaparan itu di seluruh bumi.
Jadi kali ini bukan cuma menyelamatkan saudaranya saja, tapi menyelamatkan seluruh dunia. Jadi teman-teman kalau berharap gak ada krisis sudah, itu namanya harapan kosong. Yang perlu kita siapkan diri kita, setuju ya? Nah, bagaimana persiapan? Sebenarnya persiapan itu kan jauh-jauh hari sudah diberikan. Ibarat perumpamaan talenta, ada seorang bos tuan waktu itu mau pergi jauh katanya. Nah, dia panggil 3 hambanya. Ada yang dapat berapa? 1 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 5 talenta. Nah, makanya disebutkan di sini adalah sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hambanya, dia mempercayakan kepada kita, disuruh mengembangkan. Jadi rupanya ada 1 yang kalau kita ingat cerita ini ya, ada 1 yang nggak dikembangkan. Yang pegang 1 talenta. Yang 2 talenta jadi berapa? Jadi 4 berkembang. Yang 5 jadi berapa? Jadi 10. Makanya yang berkembang disebut hamba yang bijak ya, hamba yang baik, setia. Karena taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau krisis gampang, cari hikmat Tuhan, terus kemudian perintah Tuannya apa. Nah, kita punya perintah semua ada di Alkitab. Nah, kita bisa baca kan ya. Jadi Abraham dengerin, pindah ke Mesir pergi. Ishak stay di Gerar, stay ya. Yakub udah ada Yusuf yang persiapkan jalan bahkan ya. Semuanya pindah ke Goshen di Mesir. Hari ini gimana kita? Apa yang kita lakukan? Tugas kita tetap sama sebagai seorang yang bijaksana. Kalau dapat tugas ya, kita harus mengembangkan. Jadi kalau dibilang gini, wah kalau krisis cash is king, belum tentu. Belum tentu ya. Tergantung, bahkan kadang-kadang cash gak ada nilainya kalau inflasinya sangat tinggi, kalau krisisnya sangat tinggi. Pernah tahu negara yang inflasinya sangat tinggi? Dulu ada Zimbabwe, terus kemudian ada negara yang berikutnya lagi, apa yang terakhir ya? Di kilo gitu istilahnya, uang cash. Bayangin cash is king berarti kan uang cashnya banyak. Jadi kalau mau beli tisu itu setumpuk segini yang bersih, kertasnya tisu kan kertas ya, tipis itu, ditukernya sama uang tunai yang lebih tinggi. Mestinya kan maaf nih, kalau butuh tisu udah pakai yang uang itu lebih banyak gitu ya, tapi ya kotor kan, jorok. Jadi belum tentu cash is king. Jadi perlu gimana? Tugas kita sama. Kalau kita hari ini punya tanggung jawab, tugas kita harus mengamankan tanggung jawab sendiri. Makanya kalau punya gaji, amankan gajinya 1/5 ditabung. Karena apa? Karena ada masa depan buat seluruh keluarga kita. Jadi kalau ibarat yang 1 talenta ini saya gambarkan, saya ini panggilannya karyawan. Karyawan tuh ya punya keluarga, punya anak, punya istri misalnya ya. Ya tanggung jawab lah, anakmu bisa sekolah ya. Kamu pensiun jangan tergantung orang lain. Itu udah namanya jadi hamba yang bijak. Karena dia mempersiapkan masa depan dengan baik. Mulai kapan? Ya mulai dia kerja tentunya. Usia produktif, ya kan? Nah kalau kita mungkin dipercaya lebih 2 talenta, ibarat mulai berbisnis UKM, ada karyawan 5, ada karyawan 10 ya. Tanggung jawab kita, oh banyak. Tadi jangan cuma ngasih makan anak 1, istri 1, cuma 3 orang ya. Kalau karyawannya 5, setiap keluarga ada 3, berarti 15 orang loh. Itu namanya dapat talenta lebih banyak. Bukan berarti kita harus boleh simpen, boleh pelit, enggak. Tuhan mau dikembangkan karena tanggung jawabnya memelihara lebih banyak orang bisa makan loh. Jadi kalau kita bertanggung jawab lebih besar, dipercaya banyak, Tuhan tuh mau kita mengembangkan juga. Jangan sampai perusahaan saya bangkrut, terus sembarangan lagi ngatur duitnya ya. Semua diambilin bawa pulang, terus besok karyawan dipecatin, ya nggak benar itu namanya hamba yang tidak bertanggung jawab. Nah itu yang 2 talenta. Kalau yang 5 talenta, wah dapatnya kok banyak, saya kok sedikit. Nggak usah iri teman-teman ya, karena yang dapat 5 dituntutnya lebih gede lagi. Mungkin ini yang konglomerasi ya, yang punya karyawan ribuan pabriknya, wah itu tanggung jawabnya gede banget. Jadi setiap kita apapun, jadi uang yang kecil pun Tuhan mau kita kembangkan. Nggak bisa kalau nggak bertanggung jawab. Mentang-mentang, waduh saya dapatnya kan sedikit. Mana cukup sih UMR? Ya upah minimum rasanya nggak bakalan cukup gitu ya. Rasanya beli makan aja nggak kenyang barangkali. Boro-boro beli motor atau mobil. Nah belum tentu kalau Tuhan percayakan yang kecil kita bisa lakukan dengan baik. Mudah-mudahan Tuhan percayakan lebih besar, kan janji Tuhan begitu. Jadi kalau tugas multiplikasi ini Tuhan berikan ke kita, mungkin uangnya belum besar, tapi punya talenta, kembangkan talenta kita. Tapi kalau punya uang, juga bisa dikembangkan. Karena hamba yang jahat disebutkan di Matius 25:27 berkata begini, waktu hamba yang jahat itu menyimpan uangnya, dia kembalikan 1 talenta utuh. Itu malah ditegur, kamu ini hamba yang jahat. Karena harusnya
uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Jadi Tuhan mau hari ini kita jadi hamba yang bijaksana. Nah, gimana caranya? Saya sebutkan ada 4 tipe orang nih teman-teman ya. Kalau di situasi krisis biasanya banyak orang kaya baru dan orang miskin baru. Ya, tergantung ya. Tergantung ya. Makanya Tuhan tuh yang mengatur semua. Jangan sombong ketika kita di atas karena roda bisa berputar ya. 1 Samuel dan Amsal berkata begini, Tuhan membuat orang miskin dan membuat orang kaya ya. Yang merendahkan meninggikan. Kalau kita nggak meninggikan Tuhan ya kita akan direndahkan dia begitu ya. Jadi kalau ada orang kaya halal tadi terima 5 talenta, dia bertanggung jawab mengembangkan, terus 1000 orang bisa dikasih makan. Tuhan pakai tangan orang ini untuk memberkati sesama. Tapi kalau dia nggak bertanggung jawab, dia bisa dipindahin loh ya, dengan menjadi orang kaya yang berbahaya nih, orang miskin jadinya ya, bukan orang kaya lagi. Karena orang miskin itu sebenarnya orang bukan yang duitnya nggak banyak, tapi nggak merasa cukup. Orang kaya tuh kalau lihat tetangganya nggak pernah cukup, itu disebut orang miskin juga. Sebab ada orang yang istilahnya menghemat secara luar biasa, kata Alkitab, selalu berkekurangan. Tapi orang membagi harta, tapi dia bahagia gitu ya. Dia nggak pernah berkekurangan. Nah maksudnya begini, orang yang menghemat luar biasa, pelit maksudnya gitu ya. Dia kekurangan. Dia udah punya mobil bagus, kayaknya mobil saya kurang bagus sih dibanding tetangga. HP saya kurang bagus dibanding sebelah ya. Jadi kurang terus kan? Nah itu sebenarnya orang miskin dia. Jadi kalau kita jadi kaya yang halal ya di hadapan Tuhan, bersyukurlah Tuhan mau pakai kita. Karena ada orang kaya yang Tuhan bisa membuat dia miskin kalau dia hasil kejahatan. Karena orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Tuhan dengan mudah bisa jadikan orang yang kaya haram tadi. Ini undang-undang yang mudah-mudahan diteruskan ya. Karena kemarin sudah mulai beberapa dijalankan tapi belum diundangkan. Koruptor itu maaf nih di sini nggak ada kalau di antara kita ya. Orang yang ngambil uang negara, yang korupsi itu nggak takut dihukum penjara. Takutnya kalau dimiskinkan. Nah Tuhan bisa bikin miskin ya. Kita berdoa supaya pemerintah bisa menegakkan keadilan sehingga orang kaya yang haram tadi ya mereka kalau dihukum penjara nggak takut, dimiskinkan mereka lebih takut. Nah orang miskin halal ada loh, kayak Mother Teresa. Dia nggak perlu punya banyak, tapi rupanya hatinya besar banget. Dia punya talenta, dia punya sesuatu untuk memberkati banyak orang. Itu orang walaupun secara nominal miskin, tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita harus miskin di hadapan Allah itu supaya kaya di hadapan Tuhan. Kayanya itu di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau orang miskin haram, nah ini jangan terjadi karena orang ini disebut Amsal malas, lamban, mengabaikan didikan, nggak mau belajar, suka tidur, peminum, pelahap. Nah ini salahmu dewe katanya ya, salah sendiri kan. Nah kalau hari ini kita ada di posisi yang mungkin kurang beruntung, mungkin belum dipercaya banyak, Tuhan bisa angkat kok lampunya jadi hijau. Nah krisis uncertainty time itu kadang-kadang ngangkat seseorang dengan situasi yang tidak terduga kita. Sebaliknya orang yang tadinya kaya tapi tidak benar, Tuhan bisa jadikan orang ini jadi miskin. Ya karena dia tidak melakukan hikmat Tuhan. Hari ini kita mau belajar teman-teman, hikmat Tuhan lewat Yusuf seperti inilah kira-kira ya. Jadi kalau punya income, ada rumus namanya 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. 10 pertama adalah gunakan untuk sisihkan untuk namanya giving. Nah ini hikmat Tuhan supaya kita belajar berbagi itu bahagia. 20% ini yang Yusuf katakan tadi ya, simpan, saving. Nah saving ini tabungan yang bentuknya dana darurat butuh 3-6 bulan biaya hidup. Nah kalau punya utang, memang bank selalu menghitung kemampuan kita berhutang tuh sepertiga gaji, 30%, dan sisanya berapa? 40%. Saya diprotes banyak orang. Kenapa? Pak mana cukup katanya 40%. Nah saya ngomong, itu muncul 40 gara-gara ada yang 30 itu loh. Yang 30 itu siapa yang ngundang ya? Karena utang itu teman-teman sopan loh. Kalau Anda nggak ngundang, terus nggak klik HP ya, terus ngeklik pay later, cicil sekian kali ya, ini kan nggak bisa kita terus kemudian tiba-tiba permohonan Anda disetujui. Loh emangnya Anda nggak pernah klik kok disetujuin? Berarti itu kehack namanya ya, malah bahaya ya. Kita berutang, orang lain yang dapat duit. Anda dapat duit dari utang itu kan karena Anda mengundang, menyetujui. Jadi terpaksa sisanya 40. Nah kalau satu hari kita bebas utang, utangnya hilang, kita boleh pakai 70.
Nah kalau 70 dibuat hidup cukup, maka sisanya itu diinvestasikan. Kita belajar prinsip ini dulu. Jadi kalau mau investasi harus dari uang lebih, uang sisa. Kalau yang sisi berarti didulukan, itu giving sama saving. Nah kalau saving jangan berharap jadi kaya, karena saving itu hanya buat berjaga-jaga, emergency gitu. Besarnya nggak usah gede-gede. Kalau biaya hidup saya 5 juta, kalikan 3 aja. Itu saving yang saya harus miliki. Minimum 5 kali 3, 15 juta kalau dirupiahkan. Jadi kalau saya biaya hidupnya 5 juta kali 3, dan paling tinggi 5 juta kali 6, karena butuh 6 bulan, paling tinggi, cukup. Kalau udah tercukupi, maka boleh masuk ke investing. Kalau savingnya belum, jangan invest. Banyak orang berpikir gini, saving itu nggak ada bunganya Pak. Ya, apalagi yang banknya ATM-nya banyak itu ya, saldo saya tuh nol, nggak ada bunganya ya, malah godaannya banyak, karena kemana-mana di mall, aduh ini lucu ya, sebentar ke ATM gitu ya, jadi savingnya hilang juga gitu. Jadi kalau kita berharap untung harus dari investing, kalau kita disuruh mengembangkan itu investing, tapi giving, saving, dan cost of living itu bagian saya, tanggung jawab saya. Investing saya lakukan dari uang lebih, dan nanti ada bagian Tuhan yang turut bekerja kalau kita belajar dari hikmat Tuhan. Dan itulah multiplikasi yang benar. Ya, jadi bukan seperti masuk ke kasino atau ruangan judi, bukan ya. Harus belajar investing itu, butuh hikmat Tuhan. Paham ya? Ya sekarang basicnya udah dapat, sekarang kita mau masuk. Apa sih tujuan investasi, investing? Nomor 1 tujuannya adalah mengalahkan yang namanya inflasi. Kalau kita nggak pernah ngembangin uang kita satu hari saya khawatir nggak bisa beli bakso yang isinya full. Jangan-jangan tinggal kuahnya aja ya. Dengan rupiah yang sama, daya beli kita turun, dan investasi di Indonesia itu harus mengalahkan inflasi yang besarnya rata-rata dalam jangka panjang. Kalau 10 tahun itu 4,4, kalau 20 tahun 6,4. Kita bicara 6,4 deh ya. Artinya kalau saya mengembangkan di atas 6,4, saya udah menang. Per tahun ya, 6,4% per tahun udah menang terhadap inflasi. Jadi PR kita tempatkan di tempat yang lebih tinggi dari 6% dari inflasi. Baru uang kita berkembang. Kalau enggak, uang kita enggak berkembang. Lah Pak, tadi yang di tabungan, lah tabungan kan cuma 3 bulan biaya hidup, kecil nggak apa-apa, itu buat jaga-jaga ya. Nggak berkembang nggak apa-apa, tapi lebihnya harus berkembang. Nah memang harus save dulu, aman dulu, punya 3-6 bulan emergency fund dulu, baru invest. Jangan buru-buru ya. Setelah save, baru invest, dan investnya harus dapat di atas inflasi. Ibaratnya kalau saya bisa investasi, kalau garis inflasi itu merah itu, uang kita harus lebih tinggi di atasnya. Jadi saya bisa membeli tadi ya, bakso berapapun harganya naiknya. Telur mungkin apa lagi, ya, mie instan apa lagi. Yang kemarin mungkin 5 tahun lalu harganya cuma 1.500 sebungkus. Ini anak kos pasti paling hafal ya. Sekarang udah 3.000, nah tetap saya harus bayar, dan saya bisa makan utuh mie instannya 1 bungkus. Jangan tinggal separuh. Telur juga gitu, utuh, mata sapinya tetap bulat. Jangan sampai matanya tinggal separuh. Ya, mata sapi kan bulat ya. Itu tujuan kita menang uang kita terhadap inflasi. Jangan kalah dengan inflasi. Nah, kalau investasinya belajar dengan hikmat, saya berikan rumus yang namanya investasi yang tepat itu singkatan dari akronim dari T-nya tujuan, E-nya estimasi waktu, P-nya profil risiko, A-nya alokasi aset, dan T-nya tinjau berkala. Coba kita lihat satu persatu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Pak, saya dapat bonus atau saya dapat pesangon, enaknya beli apa? Saya harus tanya kembali, yang tepat bagi Anda adalah 1, punya tujuan apa uang tadi? Kalau nggak punya tujuan, kita bingung pasti. Saya juga nggak bisa jawab. Ya, nah contoh tujuan itu seperti ini teman-teman. Kalau kita pengen tadi beli telur, ya beli mie instan, wah nggak usah jauh-jauh, udah lapar soalnya pengen cepet-cepet masak, habis di rumah di tempat kos. Udah jarak 2 kilo ada minimarket, jualan dia mie instan. Nah makanya kalau estimasi waktunya 2 kilo itu dianggap jarak dekat. Kalau secara finansial itu 1-2 tahun lagi itu disebut investasi jangka pendek, maka kita nanti baru memilih alatnya apa. Tapi kalau mau cari bakminya pakai ayam nggak ada di minimarket, adanya di supermarket yang rada jauh,
Nah, nanti kita harus menghitung jaraknya 20 kilo, dianggap jangkanya sudah mulai rada jauh, namanya menengah, berarti ada investasi buat jangka yang namanya menengah. Dan kalau nanti Desember libur Natal pengen main ke Borobudur 200 kilo dari sini, ya silahkan harus berpikir ya bagaimana 100 kilo, 200 kilo bisa dicapai. Mungkin saya harus menggunakan alat yang berbeda. Jadi memilih alat atau alokasi aset itu belakangan. Jadi kalau nanya, Pak saya punya 5 juta bonus buat beli apa? Pertanyaannya tujuannya dulu ditetapkan. Tujuannya minimarket, jangka pendek. Tujuannya supermarket, jangka yang menengah. Tujuannya Borobudur, jangka yang panjang. Setelah tahu tujuan, bisa ancar-ancar kan ya. Wah ini kalau saya jalan kaki ke minimarket, pulang pergi 30 menit. Begitu makan mie-nya kenyang, kan tadi lapar katanya, mau masak di kos ya. Itu lapar lagi tuh habis jalan ya. Jadi wah saya baiknya kalau ada sepeda, kita naik sepeda nggak sampai 30 menit, mungkin 5 menit nyampe. Nah sepeda adalah aset alokasi yang saya pilih sebagai alat investasi. Jadi alatnya dipilihnya belakangan, jangan milih di depan. Ya. Nah kalau jaraknya mulai menengah, kalau sepedaan capek. Ada motor, pilihlah motor sebagai alat untuk jangka menengah. Dan yang ketiga, kalau ke Borobudur jangan naik sepeda, walaupun bisa ya, baik mungkin rame-rame begitu. Kalau mau ke sana santai memang liburan, pilihlah kereta api atau mobil. Barangnya, alatnya beda. Jadi motor, sepeda, mobil atau kereta api itulah alat yang kita pilih buat mencapai tujuan. Jadi kalau mau belajar naik sepeda harus tahu profil risiko. Naik sepeda bisa jatuh nggak? Bisa ya, tapi kalau jatuh nggak sampai parah ya. Kalau naik motor, kalau nggak pernah naik motor, saya percaya teman-teman kalau belajar motor siapa yang nggak pernah jatuh? Saya mungkin 3 kali kalau nggak salah ya. Itu sampai berlumuran darah ya. Ada risiko makin jauh mobil ya, saking di dalam kendaraan ya. Tapi resikonya tentu makin tinggi karena mobil bisa di jalan raya, kecepatannya sangat tinggi. Jalan tol bisa. Jadi bicara profil risiko, belajar dulu, memilih alat investasi setelah belajar. Nah setelah itu lihat dashboard. Nah, kalau mobil kita, motor kita di dashboard kan ngecek kan, ini mobil bensin masih ada nggak? Kecepatan berapa ini ya? Nah tinjau berkala ini ibarat lihat dashboard, mungkin sudah nyampe mana sekarang, berapa jaraknya lagi. Nah itu dilihatnya berkala. Berkala bukan tiap jam, tiap waktu ya. Ada yang mungkin sebulan sekali boleh ya. Ideal berapa? 3 bulan sekali. Tapi kalau setahun sekali ya rada terlalu ya, terlalu malas untuk ngontrol. 3 bulan itu paling ideal. Setahun paling panjang, karena setahun sekali sekaligus nanti harus lapor pajak. Kalau lapor pajak kan ada harta yang harus dilaporkan. Jadi harus dilihat dulu hartanya udah nambah atau berkurang buat laporan sekaligus. Nah itulah prinsip investasi yang tepat. Nah sekarang baru kita masuk barang-barang investasinya apa. Nah, kita harus belajar satu-satu ya. Sepedanya, motornya, atau mobilnya. Nah kalau kita belajar investasi, pasti semuanya ada yang namanya risk and return. Tahu ya teman-teman ya, ada risiko tadi. Ada orang yang profil risikonya berani ngambil risiko, disebut agresif. Ada orang yang takut-takut kalau ngambil risiko, disebut konservatif. Yang tengah-tengah namanya moderat, ya tengah-tengah. Jadi kalau kita ditawarin investasi seperti ini, coba kita tes ya. Yang di chat, di Zoom juga boleh ke chat. Siapa kira-kira yang suka ditawari portofolio E? Yang katanya bisa untung 31% setahun. Ayo silakan. Yang suka di sini boleh angkat tangan, yang di ruang Zoom boleh raise hand atau boleh chat saya gitu ya. Atau gini, kalau enggak yang di Zoom boleh milih A, B, C, D, Anda pilih berapa? Ya, yang mana? A bisa untung 14%, yang di B bisa untung 19 ya, sampai E bisa untung 31%. Coba sambil dipantau nih, siapa yang paling banyak ya pilihannya. Waduh, apa aja tuh? Dari sini gak kelihatan ya. Waduh, paling banyak apa? Waduh, B, C, C, C. Waduh, banyak yang moderat ya. B, C, C. Waduh, nggak ada yang berani E ya. Oke. Thank you, responnya luar biasa ya. Nah,
Nggak ada yang E ya di sini ya. Tapi kalau ada yang E pun, ya kita nggak menyalahkan loh. Ya ini nggak ada benar, nggak ada salah. Nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi yang pilih E, Anda disebut agresif karena Anda itu berani ambil tantangan. Ini kalau untungnya gede, jangan salah loh. Di bawah ini ada merahnya. Coba kita buka ya, coba diklik. Bantu. Nah, bisa rugi 28%. Coba ya. Tadi yang milih mungkin ada D atau C atau E yang rada tengah tadi ya. Kalau Anda pengen untung C ya, 23 ya tadi ya. Tahu ada resiko nih, rugi 18. Coba berubah pikiran atau tetap di sini gimana? Tadi atau pindah geser tiba-tiba ya. Belum 5 menit nih, udah geser ya pilihan ya. Waduh. Untungnya sudah gesernya dari sekarang ya. Nanti jangan sampai pilpres di ruangan bingung milih mana terus merem ya. Udah geser pilih salah satu. Jadi teman-teman harus memilih. Kalau belum belajar ya pasti milih yang A. Karena apa? Resikonya kita nggak berani nanggung. Waduh nanti saya kalau jantungan deg-degdugnya deg-deg-deg cepet banget. Ya udah alah, toh 14% cukup. Tadi inflasi Indonesia berapa? 6,4%. 14 itu udah menang. Artinya harga bakso, harga mie instan, harga telur tetap sama. Kita bisa walaupun naik ya harganya, uang kita tuh sanggup beli gitulah dengan kenaikan gaji atau uang yang kita miliki. Tapi kalau yang milih E, nah Anda tahu ada risiko 28 dan konsisten pilih E, berarti Anda seorang risk taker yang disebut sangat agresif. Nggak ada salah dengan agresif, asalkan belajar. Ya dong, ada orang berani nyetir motor, wang, tong setan, waduh ya. Karena dia belajar, jangan coba-coba. Ya. Nanti kita kalau nyoba di tong setan bisa siap-siap ke IGD. Setannya yang nyaut ke kita nanti ya. Nah harus belajar dulu, jadi jangan tiru-tiru. Mungkin kalau di TV, ini langkah berbahaya, jangan ditiru tanpa latihan. Jadi teman-teman yang berani ambil resiko, jangan ngajak orang lain. Saya belum bulan lalu ya masih bulan lalu karena udah Desember November ya 2 minggu lalu, jadi bulan lalu juga itu ditawarin di grup. Nah cuman dia japri, Pak ini ada penawaran Pak, bisa untung 10% seminggu 10 hari. Wah dulu saya tahu ada robot yang ngasih untung 10% sebulan, ini 10 hari. Rupanya robotnya naik kelas, betul. Namanya dulu mungkin apa namanya ya, kan kalau digital itu kan semua juga naik ya. Tingkatannya bytes itu kalau habis megabyte apa? Habis mega apa? Giga. Habis giga tera. Nah, rupanya ini seperti itu. Ini ngambil dari negara jiran tetangga sebelah. Meganya udah tenggelam, giganya sudah hampir ngap-ngapan, keluarin produk baru namanya tera. Tadi 10% sebulan, sekarang 10% 10 hari. Terus saya bilang, Pak, ini resiko sangat tinggi ya. Dan saya jamin ini pasti meledak. Nggak masuk akal ya. Tanya dulu izinnya ada nggak. Nah prinsip izin tuh gini, kalau di Indonesia investasi ada istilah 2L, teman-teman harus kenal ya. OJK itu memperkenalkan 2L tuh, L pertama harus investasi itu legal, punya izin dari OJK atau dari Bapepti. Nah dari OJK mana aja? Bank itu dari OJK, asuransi, reksadana, obligasi itu dari OJK, saham itu OJK. Nah kalau Bapepti yang berjangka, mulai dari mata uang, emas ya, bahkan kripto itu izinnya dari Bapepti. Jadi kalau nggak ada izin ya berarti ilegal. Kalau ilegal duitmu hilang. Saya ngomong gitu ya, gampang, ilegal hilang. Wah Pak ini tapi ada notarial perjanjian, ada bank garansi. Waduh, saya ini 14 tahun di bank, 16 tahun di sekuritas. Saya nanya, bank mana yang garansi? Kalau bank di Indonesia saya tahu alamatnya ya, OBCA Grand Indonesia, Mandiri Plaza Mandiri. Jadi kalau namanya bank garansi kan bank memberi jaminan, bank garansi kan. Jadi kalau sampai hilang, banknya datang, nih tak kasihin duitnya, gitu kan, namanya jaminan kan, garansi. Jadi alamatnya tahu kan kemana kita minta garansi. Kalau itu BCA itu Mandiri. Lah ini bank yang ngasih namanya Bank RS Internasional. Ini rumah sakit. Saya bilang gitu ya, RS-nya apa? Rumah sakit. Udah ini bahasa asing. Oh, RS Internasional gitu ya. RS-nya singkatan, mungkin nama orangnya ya. Ini dari negara mana? Saya belum pernah dengar. Oh, ada dari negara Gambia.
Ayo teman-teman semua coba chat, tahu nggak negara Gambia di mana ya? Mungkin benuanya tahu, Afrika, tapi coba Afrikanya utara, dekat Mesir, bawah, dekat Afrika Selatan, atau kanan, atau kiri, atau tengah. Coba ya, karena ternyata negara Gambia itu sama apa ya? Jakarta, Provinsi DKI, gedean DKI. Negaranya loh, sama DKI, gedean DKI. Jadi kalau Anda mau minta garansi berarti di petanya nggak tahu kemana, naik pesawat apa nggak tahu kan, yang terbang ke situ ya. Anda gimana nyampe sananya, gimana mau minta garansinya. Terus nyampe di sana, ternyata ya ampun, saya di DKI macet masih ya jaraknya. Ini kosong gitu ya, jalanannya mana, alamatnya mana. Siapa yang Anda menggaransi Anda? Nah ini kadang-kadang kan begitu, tapi namanya bisa ditebak, namanya diskusi ya. Kan untungnya bukan di grup ini ya, Japri, jadi saya jawab Japri, kita diskusi. Kira-kira dia setuju nggak sama saya? Saya bilang gini, kamu jangan ngajak orang, nomor satu. Anda ngajak saya buat apa gitu? Kalau untung ngambil aja sendiri kan. Tapi saya kasih tahu, ini bakalan buntu, nggak bakal untung. Nah, dan jangan ngajak. Kenapa? Karena undang-undangnya hari ini kalau ngajak dan saya merasa dirugikan, saya bisa menuntut Anda dan itu sebagai tindak pidana pencucian uang, TPPU. Karena Anda menggunakan alat untuk mencuci uang saya, hilang begitu aja, habis cuci hilang seperti itu. Itu kalau Anda nggak bayar penjara itu. Jadi mending jangan ngajak. Kalau udah untung sendiri ya cepat keluar. Kalau ngomong sekarang udah untung kan 10 hari 10% udah gede itu, udah keluar aja dan jangan balik lagi. Itu paling penting ya. Kalau udah untung keluar terus balik lagi loh, biasanya hilang belakangannya seperti itu. Udah. Nah, tapi bisa ditebak. Akhirnya keputusannya apa? Ya jalan terus, lanjut gitu kira-kira ya. Ya karena belajar itu memang nggak mudah. Ya, di Alkitab juga ada diingatkan orang yang kaya tidak akan jatuh ke dalam jerat ya, dalam berbagai nafsu yang hampa mencelakakan manusia dalam kebinasaan. Jadi kita belajar tidak ada cara instan jadi kaya. Kalau Alkitab nulis bahasa Inggris itu makin tajam ya. Kalau bahasa Indonesia kan Amsal 10:22 gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah itu nanti jadi orang miskin yang tadi, yang halal itu. Orang miskin yang haram ya, karena dia malas, ya kebetulan ayatnya mendukung dia. Nggak usah susah-susah kalau kerja, nggak usah payah-payah, jam 5 pulang, ngapain di bosmu yang kaya. Ya Anda nggak naik pangkat terus, dan Anda pasti susah terus dan payah terus pasti ya. Bukan itu berkat, tapi bahasa Inggris jelas, the blessing of the Lord makes rich and there shall be no sorrow with it. Jadi rupanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sebenarnya berakal dari bahasa Jawa. Artinya gini, kalau itu namanya berkat, Anda dibuat Tuhan itu menjadi kaya, tidak akan diikuti dengan yang namanya sorrow. Orang Jawa tahu sorrow? Coba diterjemahkan orang Jawa di sini ya, atau Google ya, Google Translate. Sorrow itu susah. Jadi kalau habis kaya karena menjabat, terus kemudian ketangkap KPK di akhir masa jabatan, akhirnya dimiskinkan jadi susah atau sorrow, itu jangan disebut berkat, itu namanya jerat. Mumpung ajinya ya, mumpung jabat jadi semuanya jadi bahaya. Jadi kalau kita sampai salah bahaya sekali, makanya ingat-ingat pesan mama. Oh bukan, pesan OJK tadi ya. Legal dan logis. Legal bicara kita harus punya izin dari OJK Bapakti. Logis bicara know where your money goes. Jadi kalau sampai dia bisa membagi saya 10% 10 hari, wah itu lebih tinggi dari pinjol. Teman-teman pernah tahu pinjol? Pinjol itu bunganya 0,8% per hari. Wah ini lebih tinggi. Ya taruh di mana duitnya? Ya taruh di pinjol aja nggak cuan gitu. Terus dari mana dia mengembalikan uang saya? Nah ini penipu ini banyak banget, makanya kalau belajar ada 4 poin. Pertama, tujuan inflasi, mengalahkan inflasi adalah investasi. Dan kedua, mengejar tujuan, maka belajarnya harus tahu legalitasnya. Kedua, belajar itu harus mulai dari TK ya. Jangan langsung loncat itu. Mulai kalau berenang, ini ibarat pelajaran berenang nih ya. Memang kalau kita punya teori bagus, gaya bebas, wah tangan di atas, kepala belok kiri, ambil napas pakai mulut, kaki bergerak kayak katak dan seterusnya ya. Teori 100,
tapi nggak pernah nyebur ke kolam renang. Kira-kira ada kolam diceburin tenggelam nggak? Tenggelam, biarpun teorinya 100. Memang harus nyebur. Tapi nyeburnya jangan kolam yang 3 meter. Carilah kolam anak yang sepinggang. Loh malu Pak, musuhnya bocil-bocil begitu ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Itu caranya belajar ya. Mulai uang kecil dulu. Nggak apa-apa. Jadi paling enggak kalau nggak bisa berenang kan gelagapan berdiri nggak meninggal ya. Paling minum air ya. Tapi belajar nanti lama-lama kalau pinter bisa di lautan. Bisa menyelam. Bisa ya. Tapi belajar. Dan hari ini semua belajar bisa pakai online. Investasi. Jadi gak usah ninggalin kerjaan. Dan belajar itu harus jangan cinta ke salah satu produk. Harus diversifikasi. Padahal senangnya properti semua. Mas semua ya. Salah juga. Karena prinsip investasi adalah don't put your eggs in one basket. Jangan taruh di satu produk. Yang di saham aja, Warren Buffett itu naruh di 63 saham yang berbeda. Makanya dia jadi orang kaya di dunia. Ya, jadi hari ini kita belajar, seneng dong kalau belajar itu zaman dulu dari TVRI, habis iklan selalu ada pesan ini bagi yang Gen Z dan milenial belum pernah lihat TVRI ya. Sekarang ada video. Semuanya udah online ya. Dulu habis iklan ada teliti sebelum beli. Nah, kita harus tambah belajar sebelum membayar. Kalau enggak, ya nanti nasibnya kurang lebih seperti orang ini ya. Kalau masuk 1 langsung keluar 2, wah hitungannya detik lagi ya. Dia akan masukkan lebih banyak, dia berharap keluar lebih besar lagi. Jadi waktu kalau masuk air keluar air, masuk lunchbox keluar lunchbox. Nah kalau masuk selembar 10.000 keluar 10.000, lama-lama apa yang terjadi? Semua isi dompet akan dimasukkan. Tadi siang saya juga ketemu teman kita juga ya, lagi makan siang dia main forex. Kemana-mana bawa, waduh Pak, sekarang jadi pengamat ya Pak ya. Waduh, enggak, ini trading katanya begitu ya. Dia main forex, saya bilang, saya sorry sih nggak nyentuh itu, ilmunya saya tahu, tapi saya bukan risk taker seperti itu. Kenapa? Kalau kita bermain sesuatu yang tidak dipahami, kedua juga sudah tahu tujuannya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak cari untung segitu, ya beresiko cukup tinggi. Saya menemukan banyak orang selalu kalah. Nggak tahu ya, mungkin kalau menang nggak pernah cerita. Oh ya, saya udah menang katanya ya. Udah saya ambil semua, yang sisa itu hanya sisanya. Tapi untuk ngambil Pak modalnya berapa? Pernah sih, saya meeting, saya tinggal, tiba-tiba turun banyak, ditelepon. Pak, kalau nggak top up 210 juta, game over. Nah itulah, saya bilang gitu ya. Terus Anda kalau nggak punya uang 210 juta untuk top up, tokennya habis, game over. Dan apakah semua orang bisa bermain seperti itu? Kita nggak boleh ngajarin yang semua orang nggak bisa. Kita harus ngajarin yang semua orang bisa lakukan. Dengan bahkan uang yang paling kecil pun, 10.000 pun bisa. Kalau 200 juta saya nggak punya, terus gesek tunai, terus ngambil pinjol, wah gawat lagi kan. Sebab kalau saya nggak ambil, ini nggak top up, langsung game over. Demi itu saya ngambil pinjol, nanti korbannya banyak Pak. Udah nggak usah ngajak orang, kalau Bapak main sendiri silakan. Ya prinsip-prinsipnya tadi asal tahu. Nah akhirnya dia belajar. Akhirnya kita hari ini juga mau belajar. Apa sih yang kita boleh beli dan do dan don't ya. Jadi kalau tadi yang merah tadi teman saya bilang forex, kalau ada ilmunya, kamu mau belajar silakan. Just for you, jangan ngajak orang. Karena yang ngajak saya juga banyak. Apalagi nggak belajar. Pak saya mainkan, ada yang begitu. Waduh lebih gawat lagi ya. Jangan sekali-kali menyerahkan nyawamu ke sahabatmu. Bahaya itu. Anda harus belajar dan harus bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah belajar yang lain. Nggak semua orang risk taker kok. Apalagi derivatif yang nggak ada barangnya, itu cuma kontrak. Ada ilmunya, tapi kalau nggak belajar ya jangan gitu ya. Tapi kalau Anda pengusaha, Anda banyak impor jagung dari luar negeri supaya jagungnya nggak mahal buat pakan ternak, Anda harus belajar derivatif untuk buy forward. Setuju? Ya, jadi kalau kita tidak ada kepentingan, ya main yang hijau aja deh. Yang hijau ini aman ya. Bang, buka tabungan, dah boleh ya. Deposito, ya bunganya terbatas. Dijamin LPS ya 425. Memang buat jangka pendek tadi ya, ingat ya, itu sepeda, deposito itu sepeda. Kalau saham, wah ini buat jangka panjang. Itu mirip ke Borobudur. Saham itu kayak kereta api. Jadi jangan berharap istilahnya kalau main saham 1 menit udah untung begitu, nggak bakal ya. Paling nggak 5 tahun lah ke atas. Anda tahu juga rasio saham juga bisa untung 25%, auto rejection atas dalam sehari, tapi bisa ARB ke bawah minus 25%. Jadi naiknya bisa hijaunya 25, bisa turun 25.
harus tahu gitu ya. Kalau mau silakan, tapi belajar dulu. Gitu. Terus reksadana, ya kalau Anda nggak bisa milih sahamnya, ya serahkan ke orang yang menjalankan uang. Ini fund manager, dia akan memilihkan saham yang bagus, deposito yang bagus, itu namanya reksadana. Obligasi yang bagus, dia yang milih buat saya. Mending bayar ongkos gitu, daripada saya nggak bisa, saya beli saya salah. Nah ORI, nah di Indonesia ORI dan sukuk tabungan itu investasi yang paling rendah resikonya, tapi hasilnya selalu dikasih pemerintah di atas inflasi. Cuman belinya harus 1 juta, nggak bisa 10.000 kalau reksadana bisa. Ya, 1 juta kalau punya, ya ORI ini paling aman sebenarnya. Di atas inflasi dapatnya terakhir 6,5%. Nah logam mulia ini cocok daripada yang nyimpen dolar. Mending simpen logam mulia. Karena logam mulia kalau mau keluar negeri, berapapun kursnya, dia akan dijual, dia akan mengcover nilai tukar. Jadi ada namanya natural hedging ya, mengamankan nilai tukar, pegangnya emas. Kalau dolar naik, emas akan ikut naik. Tapi kalau nggak pengen keluar negeri, nggak ada rencana keluar negeri, ya cintailah produk-produk Indonesia. Ya belinya yang di atas saja, nomor 4, nomor 3 gitu. Nah yang hijau-hijau ini bisa terjangkau dan kita bisa beli dengan semudah dan semurah apapun. Ya mulai dari 10.000 bisa. Jadi kalau saya gambarkan balik ke tujuan tadi, ada jangka pendek, menengah, panjang, maka yang jangka pendek barangnya cuma ada 2 memang. Hasilnya kecil, 4%, nggak apa-apa. Ya, karena ini tadi risknya kecil, memang untuk tujuan berjaga-jaga yang lebih dekat. Setahun lagi uangnya saya butuh, saya mau pakai. Tapi kalau udah jangka yang menengah, pilihannya mulai ada banyak nih. Ada emas ya, ada ORI, makanya ORI itu jangkanya 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun. Nah kalau jangka panjang ada saham, ya, ada bisnis, ada properti, ya pilihannya makin banyak tentunya ya. Hasilnya tentu lebih banyak, ya resikonya ya lebih besar. Kita harus sadar. Dan memang Tuhan mengajak kita juga berhikmat. Pengkhotbah bilang begini, ya berikan bagian kepada 7, kepada 8. Jadi kalau memang itu ada 8 item, mau dicobain satu-satu boleh ya, 100 ribuan sambil belajar gitu. Ya itu kan kolam tadi anak itu loh ya. Wah nanti saya tahu nih kalau yang ini caranya begitu, kalau yang ini begini ya, yang ini menguntungkan, yang ini ada resiko, boleh. Jadi uang 10 juta bagi aja 1 jutaan 8 atau 10 item, silahkan ya. Belajar boleh silahkan. Nah supaya kita nanti sambil belajar kita mengerti. Itu tentu ya seperti terjun ke kolam renang tadi. Jangan nggak belajar. Nah kalau uangnya terbatas, ada prinsip yang namanya nyicil. Teman-teman nyicil ini bukan utang ya. Ini nyicilnya investasi. Barangnya bisa dolar, walaupun dolar tadi kurang cocok dipakai alat investasi. Dolar itu cocoknya buat bayar. Jadi kalau saya pengen ke Jepang, yang bayarnya pakai yen. Sekarang nggak perlu ke money changer tukar yen, saya pakai kartu aja ya. Kartu tabungan sekarang bisa ditukar tuh. Tabungan rupiah, saya pengen belanja 2 juta, pindahkan rupiahnya ke yen. Nanti di sana naik kereta apinya tap, ya belanja tap semua. 2 juta habis, ya berarti sudah jatah Anda belanja terkontrol karena yennya habis. Jangan panas ya. Tapi jangan juga nggak bawa duit sama sekali. Terus yennya yen Jawa, yen ono duitnya tak bayar ya, ninggal KTP gitu ya, ngutang jangan juga ya. Nah itu kalau mau berangkat yennya ditukar, jangan nyimpan lama-lama, rugi. Kita pergi 2 bulan lalu ya, kita merasa jadi orang kaya. Kenapa? Dulu kita pergi yen tuh 135, kemarin kita pergi yennya 106. Waduh beli apa-apa, wah nggak berubah, 1.000 yen. Jepang tuh inflasinya kecil banget. Indonesia tadi 6% ya, di Jepang tuh 0 nyaris, mungkin minus kadang-kadang ya. Jadi harga barang nggak naik, nggak enak kan? Kalau gajian naik teman-teman nggak suka kan? Pasti ya. Jadi inflasi itu barang sehat, jangan khawatir. Selama kecil ya, 6%, di bawah 10% itu oke. Nah tugas kita kan harus mengembangkan. Nah kalau nyicil uangnya, bisa nggak menang lawan inflasi? Pakailah namanya emas, reksadana, atau saham. Itu bisa nyicil uang kecil. Kalau uang kecil misalnya 1 juta ini setahun, sebulan cuma 80.000 ya. Nanti saya nyicil mau merah mau hijau, artinya mau naik mau turun, saya tetap konsisten nyicil. Satu hari uang saya 10 kali nyicil 10 juta menjadi 11,4, berarti itulah cuan kita. Untungnya berkembang 1,4. Nah PR kita sebagai hamba tadi harus mengembangkan kan. Berarti kita kalau mengembangkan kita disebut hamba yang baik tadi ya, yang berhikmat, yang setia. Nah lakukan dengan uang kecil, bisa. Cuman 80.000 sebulan, itu nggak sampai 3.000 sehari.
berarti nggak ngeteh botol, nggak cireng sehari, bisa beli. Ya, nggak usah beli gorengan. Nah ini bisa, jadi nggak ada alasan ya nggak bisa investasi ya. Nah nanti kalau tujuannya tercapai, misalnya nih, saya pengen tukar tambah mobil, ya udah tua nih, tambah berapa? 18 juta, nanti saya cari motor atau mobil yang baru. Ya udah, dibagilah 3 tahun lagi, saya mau punya motor baru, maka bagilah 18 juta dengan 3 tahun itu 36 bulan, nah saya nabung 500.000, investasi 500.000. Taruh di mana? Karena 3 tahun jangka menengah, boleh milih kendaraannya, sepeda, motor atau kereta api. Motor, ya kan, menengah kan ya. RDPT itu untuk jangka menengah, obligasi. Tapi kalau jangka agak panjang, 5 tahun lagi anak saya mau sekolah, 30 juta, dibagi 60 bulan, tetap nabung 500.000. Tapi saya boleh pilih kereta api atau mobil. Itu reksadana saham, karena di atas 5 tahun. Ke atas boleh milih investasi yang lebih tinggi nilainya, mungkin untungnya, tapi resikonya ada, nggak apa-apa kalau jangka panjang. Terakhir, kalau mau ke Holy Land berdua, 60 juta, 10 tahun lagi bagi 120 bulan. 500.000 per bulan, 10 tahun lagi taruhnya di emas. Karena berapapun harga emas 10 tahun lagi buat beli tiket ke Holy Land masih bisa. Jangan taruh di rupiah kalau ke luar negeri. Nah, jangan pegang dolar. Saya tunjukkan ya, 5 tahun terakhir investasi kita, ini prinsip investasinya muternya begini ya. Tujuannya tadi nyimpulkan aja, hitung berapa butuhnya, 500.000, baru pilih produknya, apakah tabungan emas, apa reksadana tadi ya. Terus action, lakukan kan, 500.000 tiap bulan, 500.000 sebulan, masukin, tercapai, dievaluasi 3 bulan sekali, berarti bikin tujuan kedua ke Holy Land, tujuan ketiga, dan seterusnya. Nah kalau saya lakukan 5 tahun terakhir, ini saya catat real ya. Inflasi Indonesia 5 tahun terakhir itu cuma 2,4. Zaman Pak Jokowi cukup kecil. Tapi kalau tadi 20 tahun 6, ya. Nah, deposito sedikit di atas inflasi. Karena deposito 4% kira-kira. Ini belum potong pajak nih. 4,4 itu potong pajaknya 3, nah, kalau kita lihat dolar itu 14.400 di 2018. Sekarang kan 15.600. Itu naiknya setahun cuma 1,6%. Jadi nggak untung nyimpen dolar 5 tahun. Kecuali Anda trading dolar. Trading yang tadi kayak teman saya nyalain HP di mana-mana. Waduh, harus sell, buy, kayak gitu ya. Dagang. Kalau dagang jangan ditinggal tidur. Loh Amerika di sana jalan terus ya argonya. Ya, Anda nggak bisa kan lakukan itu kan. Dagang dolar itu Anda bukan money changer juga. Nggak cocok buat kita. Walaupun waktu gonjang-ganjing begini, dolar bisa naik itu. Hijau itu naik ya. Kalau merah turun. Dolar kan naik tinggi. Ya, memang dagang bisa untung, trading bisa. Tapi Anda harus punya ilmu dan tahu resikonya. Tidur dikit bangun, waduh udah loss. Habis game over. Bahaya banget ya. Nah, kalau pakai emas jangka panjang, beli 600.000 per gram tahun 2018. Karena ada krisis kemarin, ada pandemi, tembus 1 juta, makanya emas tuh per tahun naiknya 16%. Jadi kalau lihat dolarnya hijau, emasnya biasanya ikut hijau. Nah kalau ori ya tengah-tengah lah ya. Seperti inflasi dia menang 6,3. Kalau inflasi 6 kan tadi menang kan ya. RDPT ya kebetulan ini rada jelek hasilnya terakhir. Tapi sebenarnya kalau RDPT-nya benar ya mirip dengan obligasi. Kalau saham jangka panjang ya tahun kemarin memble, tahun ini memble. Tahun kemarin hijau ya. Tahun 2022, tahun ini memble. Tahun pemilu biasanya saham naik kalau aman. Karena ekspektasi orang ketika pilpres ada presiden baru, selalu investor itu berlomba-lomba mendahului curi start untuk mereka invest. Jadi 4 kali pemilu yang tenang di Indonesia selama ini, tahun pilpres itu saham naik. Apalagi kita udah merah ya, sempat merah beberapa tahun ini. Nah tahun depan kalau hari ini punya barangnya bener, kalau nggak bisa milih barang ya pilihlah reksadana. Nah ini pilihan-pilihan investasi yang banyak. Kalau emas lagi tinggi-tingginya sekarang ya, kalau beli sekarang ya berharap naik mungkin 5 tahun lagi baru naik ya. Jadi lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau kita hari ini istilahnya melihat situasi seperti apapun, setiap ada merah, ada yang hijau kok. Nah kalau kita belajar, kita boleh tukar-tukar ceritanya. Ya, apalagi kalau jangka waktunya sama, 3 tahun sama 3 tahun, jangka menengah sama jangka menengah, boleh tukar. Tapi kalau jangka panjang ke jangka pendek jangan. Pegang cash, gak guna juga, karena cash itu tidak berkembang. Nah inilah kira-kira kalau lihat
kesimpulan Indonesia, kita cukup baik, dolar kita terjaga baik, walaupun kemarin kita harus dihajar sama Amerika, The Fed naikin bunga. Tahun depan kalau mau tahu tren suku bunga tahun depan naik atau turun, ada yang tahu nggak? Tanya Mr. Google atau ChatGPT coba. Ya. Tren suku bunga 2024, coba cek coba, naik atau turun? Nah, turun atau naik? Kan cuma dua ya, kalau nggak naik ya turun kan begitu kan ya. Coba cek. Nah, ada yang menarik, ada hubungannya sama ORI nih. Jadi tahun depan nanti Januari pemerintah menawarkan ORI yang ke-25. Kalau suku bunga turun, ORI-nya akan untung. Nah, ini prinsip-prinsip investasi yang kita perlu tahu juga. Karena ORI sama suku bunga itu seperti timbangan yang berbanding terbalik. Kalau suku bunga turun, ORI kita akan untung. Nanti Januari tawarin ORI, boleh beli 1 juta. Coba aja ya. Gimana tren suku bunga tahun depan? Naik atau turun? Tren suku bunga 2024. Jadi ngeceknya begitu, tren. Terus sumbernya dari mana? Jangan hoax.com ya. CNBC boleh, ya, CNN boleh gitu. Apa? Tren tuh gini, kecenderungan tren tuh ya. Kecenderungannya naik atau kecenderungannya turun tahun depan? Hah? Naik? Wah, coba dicek ulang ya. Coba ya. Apa? Dipangkas. Tahun depan second semester tren suku bunga turun karena Amerika udah mentok, nggak mungkin naik lagi. Kalau naik Amerika tumbang. Karena dia hitungnya dari utang. Kalau bunga tinggi kan utangnya tinggi. Mereka udah berhenti dan kita bisa ngikut. Ya, tahun depan suku bunga turun, kalau Anda pegang ORI, siap-siap untung. Jadi ada kok selalu yang bisa naik ya. Tapi kalau suku bunga turun, deposito ya rugi. Bunga Anda akan turun. Seperti itu. Ya, makanya emas juga nggak kemana-mana. Karena krisis sudah berlalu juga kan. Udah aman-aman aja. Nanti saham tahun depan mungkin akan naik. Karena selama ini kalau ada pilpres, sahamnya akan naik. Jadi teman-teman, prinsip nih kesimpulan aja ya. Legal dan logik berlaku semua. Investasi keuangan jelas ya, izin OJK atau Bapepti. Tapi kalau investasi yang non keuangan, misalnya kalau kita mau beli properti, ya tentu sama ya, legal, suratnya benar, jangan palsu ya, bersertifikat gitu kan ya. Terus logik menariknya investasi yang non keuangan, beli LM barangnya, beli properti barangnya, dan membuka bisnis dan mengembangkan bisnis boleh pakai pinjaman. Khusus investasi yang non keuangan. Tapi kalau investasi keuangan, maaf, tidak boleh pakai pinjaman, harus pakai uang dingin. Ya, bisnis boleh 1:2. Kalau modal saya 100 juta, saya kembangkan, pinjam bank 200 juta kali 2, berarti 1:2. Bank akan analisa, diizinkan, tapi buat pengembangan, bukan permulaan bisnis. Kalau emas biasanya 1:5. Properti 1:3. Idealnya DP-nya 1 bagian 30%. Nah, kita boleh pinjem 66%-nya atau 2/3-nya, 70%. Nah, ini prinsip yang boleh kalau ada barangnya. Dan barang-barang itu emas, properti, dan bisnis itu bisa naik masalahnya. Tapi kalau yang keuangan nggak boleh pakai pinjaman, harus uang putih, uang bersih, uang sisa. Ya, bukan dari sisi, tapi dari uang yang lebih. Nah, itu aja mungkin.